siang Anda semuanya. Siang, Bu. Ya ampun, kenapa nih anak-anak ibu pada lemes semua? Apa? Capek? Ya, Bu, karena hari panas, Bu. Oke, panas ya. Oke, ibu minta waktunya untuk 1 jam pelajaran ke depan. Itu fokus Anda kepada ibu dulu. Tahan sedikit lagi laparnya. Sebentar lagi kita bakal keluar Main. Oke, bagaimana keadaannya hari ini Anda semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, Anda semua sebelum kita mulai pelajaran seperti biasa, Ibu minta tolong ikutin doanya, betul kan? Sebelum kita mulai jalan, mari kita berdoa mulai. Doa selesai. Oke, amin amin ya Allah, amin. Semoga pembelajaran kita pada siang hari ini berjalan sesuai dengan rencana dan juga aman sampai akhirnya. Oke, Anda semua, sebelum kita masuk kepada materi yang akan kita pelajari pada hari ini, kita akan mencek terlebih dahulu kehadiran Ananda ibu semuanya. Oke, May Yudita Ningsi, Surya Darmawan Asmi, M. Rival Aktoyestian, Halim Perdana Kusuma, Ridho Fajri, Hadir, Bu. Teddy Putra, Hadir, Bu. Dwi Ardiansyah. Izin, Bu. Izin, kenapa dia? Ada keperluan ibu tadi datang. Oke, izin ya. Rizka Putri Darwani, Enggak tahu, tidak hadir. enggak tahu, Bu. Nggak ada keterangan ya. Ya, Bu. Oke, Anda semua, kita pada hari ini akan belajar tentang sesuatu yang sangat dekat dengan diri Anda semua, dan hal ini sangat-sangat penting untuk kita pelajari. Sesuai dengan mata pelajaran kita adalah informatika, kita harus melek terhadap teknologi. Oke, Anda semua, kita pada hari ini akan belajar tentang apa yang dimaksud dengan informasi pribadi, informasi publik, dan private. Oke, kenapa kita penting belajar tentang materi ini, Bu? Gitu kan? Nah, alasan kenapa kita penting untuk belajar materi ini tentu yang pertama agar Ananda ibu semuanya tahu apa itu informasi pribadi, apa itu informasi private, dan apa itu yang informasi publik. Nah, harapan ibu dengan Ananda semua bisa belajar pada hari ini, Ananda bisa menjaga informasi pribadi, menjaga informasi private, kemudian bisa menyebarluaskan informasi yang harus bersifat publik. Oke, Ananda semua, nanti kita akan belajar juga, menganalisis juga contoh-contoh informasi-informasi yang ada, sehingga Ananda bisa melatih kemampuan untuk berpikir secara kritis dan bisa memiliki kompetensi yang baik untuk komunikasi. Oke, yang pertama Ananda semua, pada pembelajaran ini tentu ada yang namanya fase siklus pembelajaran terpusat pada murid, di mana semua Ananda harus berpikir kritis, harus bisa menyampaikan apa yang Ananda ketahui. Nah, itu tentu adanya kesepakatan dari kita sebelumnya. Oke, Ananda semua,
informasi adalah data yang kita dapatkan. Oke, data yang kita dapatkan. Ya betul Ananda, informasi itu adalah data-data yang bersifat fakta. Jadi informasi private itu adalah data yang bersifat sangat pribadi dan rahasia. Ketika Ananda mempublikasikannya atau membagikannya kepada orang lain secara sengaja ataupun tidak sengaja, itu berdampak kepada diri kita sendiri. Dampaknya apa sih Bu? Dampaknya adalah resikonya privasi Ananda itu terancam. Bisa saja data informasi yang telah tersebar itu dicuri atau disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian ada juga yang namanya informasi publik, informasi yang harus Ananda bagi dengan orang atau informasi yang bersifat publik, di mana data yang aman atau informasi yang aman dan dirancang untuk dikonsumsi oleh masyarakat umum. Nah, ketika informasi publik ini itu tersebar luas kepada orang-orang, itu tentunya juga ada dampaknya juga Ananda. Misalnya, ketika suatu informasi publik seperti tadi malam ada pemadaman lampu, yang dimana pemadaman lampu itu terjadi karena adanya kerusakan pada aliran listrik antara Riau dengan Muarobungo, Jambi. Nah, informasi itu perlu disebarluaskan agar orang-orang tidak terlalu cemas atau mengetahui dampak atau akibat dari pemadaman listrik. Nah, selanjutnya yaitu adalah di mana Ananda itu perlu melihat bagaimana informasi itu tersebar, di mana informasi itu berada. Nah, misalnya dalam kehidupan sehari-hari, informasi publik yang harus Ananda sebarluaskan, misalnya apa saja? Kita yang bisa kita sampaikan di media sosial atau kita berbagi dengan teman-teman. Misalnya ada wifi gratis. Oke, ada wifi gratis. Surya, apa informasi yang bisa Surya bagi dengan teman-teman? Informasi yang bisa Surya bagi dengan teman-teman. Pendaftaran mahasiswa baru. Oke, pendaftaran mahasiswa baru. Rival, apa informasi yang rasanya bisa Rival bagi-bagi dengan orang-orang? Informasi tentang berita baru. Berita baru. Oke, itu kenapa kira-kira informasi itu harus disebarkan? Jadi kita bilang ada informasi wifi gratis. Kenapa wifi gratis harus disebarkan? Biar orang yang merasakan juga berbagi. Oke, biar berbagi. Kalau misalnya data pribadi kita, kira-kira apa data pribadi yang tidak harus kita sebarkan kepada orang lain? Identitas diri, Identitas diri, alamat, alamat, paspor. Oke, kenapa itu tidak boleh disebarkan? pertama itu bisa membantu atau orang lain bisa menyebar data kita terhadap agar data kita itu disalahgunakan oleh orang lain. Oke. Jadi sekarang Anda semua sudah bisa berpikir apa saja informasi yang harus disebarkan dan apa saja informasi yang tidak harus disebarkan. Ketika Anda semua mendapatkan suatu informasi dari orang lain, Anda juga harus mentelaah juga apakah informasi itu harus berhenti di Anda saja atau cukup Anda ketahui apa, atau informasi itu harus Anda sebarluaskan kepada orang lain. Nah, oke, seperti yang dikatakan oleh kita tadi, kesadaran Anda untuk menjaga data pribadi itu sangat penting karena dengan sebuah informasi, satu informasi yang bocor kepada publik itu sangat mengancam data pribadi yang Anda punya, misalnya tanggal lahir atau nama
Belum. Oke, buat yang belum ada atau yang sudah punya itu nanti Ananda ketika mendaftar ke suatu bank untuk membuka rekening baru atau tabungan baru itu akan diminta tanggal lahir dan juga nama lengkap dari ibu. Nah itu sangat penting untuk pembukaan rekening baru. Benar begitu Teddy? Benar, Bu. Oke. Jadi hal-hal penting itu tentu perlu Ananda sadari. Hal-hal kecil seperti ini saja bisa saja berdampak sangat besar untuk kehidupan kita. Oke Ananda semua, untuk sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu punya permainan mana Ananda semua akan Ibu acak ya. Untuk percobaan pertama, Nanda ini akan keluar nomor secara random dan nanti Ibu akan memberikan pertanyaan sesuai dengan nomor yang tertera. Oke, untuk yang pertama kita lihat baik-baik nomor yang akan keluar sesuai dengan nomor pertanyaan yang akan Ibu ajukan. Bismillah 5 ya, 5. Kita sepertinya suka nomor 5. Oke. Satu Ananda. Oke, kita mendapatkan soal nomor 1. Oke, kita pertanyaannya adalah jelaskan secara singkat pengertian informasi publik dan informasi privat dengan bahasa kita sendiri. Misalkan kita Kalau informasi publik itu informasi yang boleh diketahui dan diberikan kepada orang lain yang bersifat rahasia. Sedangkan informasi privat kita adalah informasi pribadi yang tidak boleh disebarkan dan orang lain tidak boleh tahu. Oke, beri tepuk tangan untuk Gita. Selanjutnya Rifa, silakan lihat ke depan untuk nomor soal yang akan keluar pertanyaan Rifa. Oke, Rifa akan mendapatkan soal dengan nomor 6. Oke, Rifa. Oke, pertanyaan untuk Rifa yaitu mengapa informasi pribadi itu perlu dijaga? Jelaskan secara ringkas saja dengan bahasa rival dan mudah dimengerti. Karena kalau sebuah informasi tidak ada, nanti informasi kita dapat tersebar kemana-mana. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Rifa yang sudah berani untuk menjawab pertanyaan Ibu pada hari ini. Selanjutnya, satu lagi pertanyaan ya untuk sebelum kita keluar main, sepertinya tadi Ibu sudah pada lemas sebelum makan ya. Oke, Surya, lihat ke depan nomor soal yang akan keluar. Surya, soal nomor 2. Oke Surya, siap? Ya, Bu. Siap ya. Baca bismillah dulu. Mudah-mudahan tidak soal yang susah ya. Surya, apa yang Surya
tautan yang tidak jelas Bu. Oke, tidak mengklik tautan yang tidak jelas. Oke, dan dari ibu semuanya, ibu harap semua pembelajaran kita pada hari ini bisa Ananda serap secara baik, dan apa yang Ananda dapat pada hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan Ananda dan untuk akhir per sesi pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ingin menyampaikan sebuah kata-kata motivasi agar Ananda semua semakin semangat dan semakin berlomba-lomba untuk mencari ilmu, karena ilmu itu tidak gratis, ilmu itu berbayar dan sangat berguna. Jadi manfaatkanlah ketika Ananda punya kesempatan untuk belajar secara instan dan gratis. Oke Ananda semua, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, jangan lupa nanti catatan ringkasannya dikumpulkan. Rival, ketua kelas, tolong ibu nanti mengantarkan buku catatan teman-temannya ke kantor ya. Baik Bu. Oke, Anda semua, segitu dulu untuk pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf untuk kesalahan pembelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat istirahat Anda semua. Halo, makasih Bu. Hati-hati di jalan Bu.